Ya, terima kasih Gibran. Indeks harga saham gabungan pada hari ini harus ditutup di zona merah ke level 6.861 atau terkoreksi 0,59%. Dan investor asing masih belum berhenti memborong saham di dalam negeri, di mana sepanjang perdagangan hari ini tercatat net buy asing berada di 721 miliar. Dan menyusul memanasnya konflik di Ukraina dengan pengakuan Rusia atas dua wilayah separatis Ukraina, ini turut membuat bursa di kawasan Asia kompak terkoreksi. Dan kita lihat Nikkei 225 terkoreksi 1,71%, lalu ada Hang Seng terkoreksi 2,98%, lalu ada Shanghai Composite yang terkoreksi 0,96%, dan Kospi terkoreksi 1,3%. Dan di sisi lain pergerakan harga domestik hari ini masih akan minim sentimen dari data ekonomi, sehingga investor masih akan mencermati perkembangan dari ketegangan antar Rusia dan Ukraina, di mana tensi geopolitik di barat kembali memanas. Ya, Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin malam waktu setempat mengumumkan mengakui kemerdekaan dua wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina, yakni Donetsk dan Luhansk. Kepada CNBC International, Putin menyatakan dirinya perlu untuk membuat keputusan yang seharusnya sudah dibuat sejak lama untuk mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk. Sehingga hal ini membuat Putin juga mengerahkan pasukannya ke wilayah tersebut untuk menjaga perdamaian. Sementara di sisi lain Amerika Serikat langsung menanggapi langkah Putin tersebut, di mana salah satu pejabat di Gedung Putih yaitu Jen Psaki mengatakan Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan langsung menandatangani perintah eksekutif yang melarang investasi perdagangan dan pembiayaan oleh warga Amerika Serikat atau sebaliknya dari wilayah Donetsk dan Luhansk. Dan sanksi investasi ini diberikan tersebut tentunya bisa memanaskan hubungan Amerika Serikat dan Rusia, belum lagi negara-negara Eropa yang kemungkinan akan mengambil langkah-langkah serupa, dan hal ini bisa membuat tensi geopolitik semakin terekskalasi yang membuat sentimen pelaku pasar kian memburuk. Dan pemerintah Amerika Serikat tengah mengamati dengan cermat peristiwa di lapangan terkait rencana invasi Rusia ke Ukraina. Hingga saat ini pemerintah Amerika Serikat menyebut pasukan Kremlin terus bergerak lebih dekat ke perbatasan dengan negara tetangganya tersebut dan menilai tindakan apa yang sebenarnya diambil oleh Rusia. Dan kita lihat dari sebelah sektor ada sektor infrastruktur dan kesehatan dan juga konsumer primer yang terapresiasi begitu ya, di tengah mayoritas sektor-sektor ini terkoreksi. Ada infrastruktur yang terapresiasi 0,9%, lalu ada kesehatan yang terapresiasi 0,19%, lalu ada konsumer primer terapresiasi 0,04%. Dan juga ada energi harus terkoreksi 0,03%, dan yang paling terkoreksi ya kita lihat ada transportasi dan logistik terkoreksi di 1,64%. Dan ada beberapa sektor yang ikut terpengaruh dengan adanya sentimen Rusia dan Ukraina, diantaranya saham-saham big cap, di mana saham-saham big cap ini cukup terkoreksi. Dalam perdagangan hari ini nampaknya investor mulai meninggalkan aset-aset beresiko dan beralih kepada aset-aset safe haven. Dan kita lihat saham-saham big cap kita lihat ada Telekomunikasi Indonesia yang terkoreksi 1,83%, lalu ada BBRI 0,89%, lalu ada BBCA terkoreksi 0,31%, dan Astra International harus terkoreksi 0,45%. Kalau kita lihat ini ada Bank BCA, kita lihat transaksinya hari ini sebesar 632 miliar, lalu ada BBRI, kita lihat turnovernya berada di kisaran 488,2 miliar, dan Telkom ini kita lihat transaksinya ada di 458 miliar, dan Astra sendiri paling kecil ini ya, ada turnovernya hanya 266 miliar. Sementara untuk sektor lainnya yang menarik perhatian saya adalah sektor properti, di mana sektor properti ini harus menelan pil pahit dari sentimen terkait syarat kartu BPJS dalam peralihan pendaftaran hak atas tanah atau hak milik rumah susun atau rusun alias jual beli tanah di syarat yang melampirkan kartu BPJS dalam jual beli tanah. Dan ini sudah tertuang dalam instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang akan diberlakukan mulai 1 Maret 2022 mendatang.
Dan kita lihat emiten-emiten properti usai adanya aturan ini, kita lihat Bumi Serpong Damai harus terkoreksi 3,11%, lalu ada Ciputra Development harus terkoreksi 3,57%, lalu ada Pakuwon harus terkoreksi 1,31%, dan Summarecon Agung harus terkoreksi 4,55%, lalu ada Modern Realty harus terkoreksi 3,06%, dan Intiland Development yang terkoreksi 0,67%. Ya, itu tadi melihat sentimen perdagangan hari ini cukup menarik ya, meskipun di tengah kondisi geopolitik yang kurang kondusif, dan IHSG tengah menguji level tertingginya di kisaran 7.000. Lalu akankah IHSG dapat menyentuh level tersebut di pekan ini? Ini tentu menarik untuk kita nantikan. Demikian dari saya, kembali ke Anda Gibran.